Hai semuanya, kali ini saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara menghadapi debt collector. Banyak sekali masyarakat yang berhubungan dengan debt collector atau jasa penagih hutang, di mana yang kita ketahui bahwa debt collector ini bertindak untuk dan atas nama kreditur atau pemberi hutang berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan kepadanya. Seperti yang sering kita lihat bahwa upaya paksa sering dilakukan oleh debt collector untuk melakukan penarikan atau penyitaan benda-benda yang dijaminkan secara fidusia oleh debitur itu sendiri. Seperti yang terjadi mungkin di jalan atau bahkan di rumah debitur itu sendiri. Karena memang menurut kreditur bahwa debitur telah one prestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan dalam bentuk akta. Nah, perbuatan-perbuatan upaya paksa yang dilakukan oleh debt collector atau jasa penagih utang ini apakah dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku? Untuk mengetahui perbuatan debt collector ini sesuai dengan hukum atau tidak, pertama kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tentu apabila debitur itu memberikan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia, tapi memang secara umum selalu menggunakan jaminan fidusia. Nah, di mana jaminan fidusia ini bahwa benda yang dijaminkan ini secara fisik tetap dalam penguasaan debitur, sedangkan penguasaan yuridisnya atau legalitas daripada benda yang dijaminkan ini berada dalam penguasaan kreditur, atau dalam hal ini yaitu penerima fidusia itu adalah kreditur atau pemberi hutang, sedangkan pemberi fidusia itu adalah debitur atau yang berhutang. Nah, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, khususnya di dalam pasal 15, telah diatur mengenai sertifikat jaminan fidusia, di mana sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kapan kemudian sertifikat jaminan fidusia ini dengan kekuatan eksekutorialnya itu dapat dilakukan? Ini juga sudah ditentukan bahwa ketika debitur dinyatakan one prestasi, sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan objek jaminan fidusia itu tadi atau benda-benda yang dijaminkan, baik atas kekuasaannya sendiri. Nah, dengan dasar pasal inilah kemudian perbuatan debt collector itu oleh kreditur dapat dibenarkan, sehingga upaya paksa yang dilakukan itu tidak melanggar hukum atau undang-undang yang lain. Banyak sekali kemudian yang diwartakan atau yang kita lihat secara langsung mungkin dilakukan di jalanan atau bahkan di rumah debitur itu sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian banyaknya perbuatan-perbuatan upaya paksa yang dilakukan oleh debt collector, itu ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini akhirnya dilakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan MK diminta untuk menafsirkan bahwa kapan seseorang ini atau debitur dinyatakan one prestasi sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Terus kemudian bagaimana prosedur untuk mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa sertifikat jaminan fidusia tetap mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tetapi bagaimana kemudian prosedurnya ini? Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsiran yang sangat jelas bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia atau objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Artinya bahwa kreditor tidak bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia secara serta-merta atau otomatis melakukan penyitaan, upaya paksa untuk menarik benda-benda yang dijaminkan itu dengan secara sepihak debitur mengatakan bahwa debitur telah wan prestasi. Tidak bisa, harus sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi terkait dengan kapan debitur dinyatakan wan prestasi sehingga objek jaminan fidusia itu bisa dilakukan eksekusi. MK menafsirkan bahwa debitur dapat dinyatakan wan prestasi pertama antara debitur dan kreditur adanya kesepakatan bahwa debitur telah wan prestasi, kemudian debitur ini menyerahkan benda jaminan fidusia itu secara sukarela. Atau apabila tidak ada sepakatan seperti ini, harus ada upaya hukum dari kreditur, upaya hukum lewat pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah wan prestasi. Nah, sehingga atas tafsiran daripada Mahkamah Konstitusi ini, kreditur tidak bisa lagi menyatakan bahwa secara sepihak debitur telah wan prestasi tanpa adanya kesepakatan dari debitur atau tanpa adanya upaya hukum melalui pengadilan yang menyatakan debitur wan prestasi. Oleh karena demikian, kreditur melalui jasa penagih hutang atau debt collector tidak bisa lagi melakukan upaya paksa dengan sewenang-wenang untuk melakukan penyitaan atau penarikan terhadap benda-benda yang dikuasai oleh debitur. Namun hal ini bisa dilakukan apabila telah adanya upaya hukum melalui pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan perbuatan wan prestasi. Nah, meskipun adanya atau telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian, masih banyak kita melihat penarikan yang secara paksa atau dengan ancaman-ancaman kekerasan untuk melakukan penyitaan benda-benda debitur. Nah, apabila ini tetap dilakukan oleh debt collector, sebenarnya kita memiliki hak untuk mempertahankan benda itu. Pertama, debitur dapat melaporkan debt collector itu dengan dugaan melakukan pencurian ke kepolisian, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di sana sudah jelas terkait dengan aturan tentang pencurian. Apabila kemudian debt collector ini menarik benda-benda debitur dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, debitur juga bisa melaporkan dengan tuduhan melakukan pencurian dengan ancaman atau dengan kekerasan atau curas yang diatur di dalam pasal 365 KUHP. Nah, dengan demikian sebenarnya Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum antara kreditur dengan debitur. Artinya sama-sama adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi ini, di mana Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perlu adanya perlindungan hukum antara kedua belah pihak. Di sisi lain, kreditur dapat melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tadi dengan catatan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain juga, atas tafsiran Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap debitur sebagai atau menjaga harkat martabatnya sebagai manusia. Nah, adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Terus kemudian adanya kepastian hukum. Artinya kepastian hukum di sini di mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran bahwa khususnya kapan seseorang dapat dinyatakan wan prestasi.
sehingga tidak sewenang-wenang kemudian kreditur secara sepihak menyatakan debitur telah melakukan wan prestasi. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan secara paksa atau mungkin ancaman-ancaman kekerasan dari debt collector. Mungkin bisa menggunakan instrumen-instrumen hukum. Meskipun demikian, debitur yang telah mendapatkan pinjaman dari kreditur harus dengan beretikat baik untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti melunasi sisa-sisa hutangnya. Jika kemudian debitur tidak ada etikat baik, juga dapat dituntut secara perdata melalui pengadilan, di mana nanti debitur juga ketika dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi, bahkan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar, yaitu membayar ganti rugi, bunga, dan biaya-biaya lainnya tentu sesuai dengan putusan pengadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.